hasil kerja kelompok kami mengenai materi 12 dan 13 tentang konsinyasi dengan anggota kelompok kami yaitu Saya Alifah Nasiha, saya Nera Syara, Saya Syafrina Fifa. saya Aulia Melani. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materinya. baik, perkenalkan nama saya Syafrina Fifa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsiliasi, khususnya dari sudut pandang pengamat. Materi ini akan membahas pengertian, perbedaan dengan penjualan reguler, laporan penjualan, serta istilah-istilah penting. Konsiliasi untuk pengamat adalah sistem penjualan di mana pemilik barang menitip barangnya pada komisioner untuk dijual. Hak milik barang tetap berada pada pengamat sampai barang terjual dan seluruh biaya terkait ditanggung oleh pengamat. Sistem ini memungkinkan pengamat memperluas pemasaran tanpa membuka cabang baru. Selanjutnya itu ada pengertian penjualan konsiliasi. Penjualan konsiliasi merupakan bentuk penjualan di mana pemilik barang atau pengamat menitipkan barangnya kepada pihak lain yang disebut komisioner untuk dijual. Selama barang tersebut belum terjual, hak milik barang tetap berada pada pengamatan, sehingga pengiriman barang kepada komisioner belum dapat diakui sebagai penjualan maupun pendapatan. Selanjutnya itu ada perbedaan konsiliasi dan penjualan reguler. Perbedaan utama terletak pada biaya operasional dan perpindahan hak milik. Dalam konsiliasi, seluruh biaya ditanggung oleh pengamat dan hak milik baru berpindah setelah barang terjual. Sedangkan pada penjualan reguler, hak milik berpindah saat barang diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya itu ada laporan penjualan dalam konsiliasi. Komisioner wajib membuat laporan penjualan secara berkala yang berisi jumlah barang yang terjual, biaya yang dikeluarkan, serta hasil penjualan. Laporan ini menjadi dasar bagi pengamat untuk menghitung komisi, pengganti biaya, dan jumlah kas yang harus disetor oleh komisioner. Dan yang terakhir itu ada istilah penting dalam konsiliasi. Yang pertama itu ada pengamat adalah pemilik barang yang menitip barangnya untuk dijual. Komisioner adalah pihak yang menerima dan menjual barang titipan. Konsiliasi keluar adalah barang yang dikirimkan oleh pengamat, sedangkan konsiliasi masuk adalah barang yang diterima oleh komisioner. Baik, selanjutnya saya Alifah Nasiha. Di sini saya akan menjelaskan alasan pengamanat menggunakan konsinyasi. Yang pertama, memperluas daerah pemasaran tanpa membuka cabang baru. Yang kedua, barang tidak dapat disita bila komisioner bangkrut. Kemudian yang ketiga, harga jual tetap bisa dikendalikan. Yang terakhir, pengendalian persediaan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, alasan komisioner menerima konsinyasi. Yang pertama, tidak menanggung risiko kerugian jika barang tidak laku. Yang kedua, tidak menanggung biaya operasional. Yang ketiga, tidak menanggung risiko barang rusak atau turun harga. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan modal kerja besar. Dan yang terakhir, tetap memperoleh komisi penjualan. Selanjutnya, prosedur akuntansi konsinyasi atau pengamanat. Di sini ada dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Metode laba terpisah itu yang pertama menggunakan rekening khusus konsinyasi keluar. Kemudian yang kedua, semua transaksi konsinyasi dipisahkan dari transaksi biasa. Kemudian yang ketiga, laba konsinyasi dipindahkan ke laba rugi pada akhir periode. Kemudian ada metode laba tidak terpisah. Yang pertama, tidak ada rekening khusus konsinyasi. Kemudian yang kedua, transaksi dicatat seperti penjualan biasa. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan memorial untuk melacak barang konsinyasi. Dan yang terakhir, laba konsinyasi tidak ditutup terpisah pada akhir periode. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi atas barang konsinyasi. Yang pertama itu adalah barang konsinyasi tetap menjadi persediaan pengamanat. Kemudian yang kedua, pengiriman barang bukan transaksi penjualan. Dan yang terakhir, semua biaya terkait barang sampai terjual. Baik, terima kasih Alifah. Perkenalkan, nama saya Aulia Melani. Izin untuk melanjutkan slide selanjutnya. Pengertian komisioner. Komisioner adalah pihak yang menerima barang dari pengamat untuk dijual. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komisi dari penjualan. Komisioner tidak menjadi pemilik barang, mereka hanya
bertindak sebagai pihak yang membantu penjualan atas nama pengamat. Selanjutnya ada hak komisioner. Yang pertama, mendapat mengganti biaya yang dikeluarkan terkait penjualan. Yang kedua, mendapat komisi sebagai imbalan jasa penjualan. Dan yang ketiga yaitu berhak menjual dengan garansi biasa, seperti pengamat wajib mengikuti ketentuan garansi tersebut. Kewajiban komisioner. Komisioner memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu memastikan barang dijual sesuai harga dan ketentuan perjanjian, menjaga keamanan barang dari kerusakan atau pencurian, memisahkan barang konsinyasi dari barang sendiri, serta membuat laporan penjualan secara berkala. Komisioner juga harus mengelola pencatatan barang agar mudah diidentifikasi. Manfaat konsinyasi bagi komisioner. Yang pertama yaitu terhindar dari resiko kerugian jika barang tidak terjual. Yang kedua, kebutuhan modal kerja menjadi lebih kecil. Yang ketiga, biaya operasional sebagai besar ditanggung oleh pengamat. Dan yang terakhir yaitu ada pendapatan komisi sebagai keuntungan tambahan. Akuntansi oleh komisioner. Komisioner hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang titipan dan biaya yang ia keluarkan. Pendapatan dari konsinyasi dicatat sebagai pendapatan komisi atau ke akun konsinyasi. Pada akhir periode, komisioner menyusun laporan dan menyetorkan hasil penjualan setelah dikurangi komisi dan biaya. Selanjutnya yaitu metode pencatatan akuntansi komisioner. Pada metode pencatatan akuntansi komisioner dibagi menjadi dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Yang pertama, metode laba terpisah. Pada metode laba terpisah, pencatatan transaksi konsinyasi dilakukan secara khusus dan terpisah. Di sisi debit, dicatat semua pengeluaran yang menjadi tanggungan pengamat, seperti biaya-biaya konsinyasi, komisi untuk komisioner, serta setoran uang kepada pengamat. Sementara itu, di sisi kredit, dicatat penjualan barang konsinyasi dan pendapatan lain yang masih berkaitan dengan konsinyasi. Dari pencatatan debit dan kredit ini, perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi konsinyasi secara jelas tanpa tercampur dengan transaksi lain. Sementara itu, pada metode laba tidak terpisah, transaksi konsinyasi digabungkan langsung dengan transaksi usaha komisioner. Artinya, komisioner tidak memisahkan pencatatan laba dari kegiatan konsinyasi dengan laba usaha utamanya. Dalam metode ini, pada sisi debit dicatat biaya-biaya yang ditanggung oleh pengamanat serta penyetoran kas kepada pengamanat. Sedangkan pada sisi kredit dicatat harga pokok penjualan barang konsinyasi dan hasil penjualan konsinyasi. Dengan demikian, perbedaan utama antara metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah terletak pada perlakuan laba konsinyasi. Apakah laba tersebut dipisahkan secara khusus atau justru digabungkan dengan laba usaha komisioner secara keseluruhan. Selain itu, dalam praktik konsinyasi juga dikenal dengan adanya uang muka konsinyasi. Dalam beberapa perjanjian konsinyasi, komisioner diwajibkan untuk membayar uang muka kepada pengamanat sebagai bentuk jaminan. Perlu ditekankan bahwa uang muka ini bukan merupakan bagian dari transaksi konsinyasi, melainkan dicatat sebagai piutang. Pada akhir periode, uang muka tersebut nantinya akan dikembalikan kepada komisioner atau diperhitungkan dengan setoran hasil penjualan barang konsinyasi. Adapun jurnal awal yang dibuat oleh komisioner untuk mencatat uang muka konsinyasi adalah uang muka konsinyasi di debit pada kas di kredit. Selanjutnya, untuk memperjelas penerapan konsinyasi dalam praktik, kita masuk ke ilustrasi kasus. Pada awal tahun 2024, PT PIA mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Q. Dalam perjanjian ini, PT PIA bertindak sebagai pengamanat, yaitu pihak yang menitipkan barang, sedangkan toko Q bertindak sebagai komisioner, yaitu pihak yang menjualkan barang tersebut. Isi perjanjiannya menyebutkan bahwa PT PIA menitipkan barang kepada toko Q, kemudian toko Q berhak memperoleh komisi sebesar 20% dari hasil penjualan. Seluruh biaya yang berkaitan dengan barang tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PT PIA, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, toko Q diwajibkan membuat laporan penjualan secara bulanan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, terjadi beberapa transaksi. Yang pertama, PT Pia mengirimkan 100 unit barang dalam kondisi CKD ke toko Q. Harga pokok per unit barang adalah 30.000, sedangkan harga jual yang ditetapkan kepada konsumen sebesar 50.000 per unit. Yang kedua, untuk pengiriman barang tersebut, PT Pia menanggung biaya angkut sebesar 50.000. Yang ketiga, setelah barang diterima, toko Q melakukan perakitan atas barang CKD tersebut dan mengeluarkan biaya perakitan sebesar 20.000. Yang keempat, setelah proses perakitan selesai, toko Q berhasil menjual seluruh 100 unit barang secara tunai. Kelima, setelah seluruh barang terjual, toko Q mengirimkan laporan hasil penjualan kepada PT Pia sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian konsinyasi. Dan yang keenam, setelah itu toko Q mengirimkan kas yang menjadi hak PT Pia. Setelah memahami alur transaksinya, sekarang kita lihat perhitungan hasil penjualannya. Total penjualan diperoleh dari penjualan 100 unit barang dengan harga 50.000 per unit. Dengan demikian, penjualan sebesar 100 dikali 50.000 sehingga totalnya adalah 5 juta. Karena toko Q berhak atas komisi sebesar 20%, maka komisi komisioner dihitung sebesar 20% dikali 5 juta, yaitu 1 juta. Selain itu, terdapat biaya perakitan sebesar 20.000 yang telah dikeluarkan oleh toko Q. Dengan demikian, kas yang disetor ke pengamanat yaitu PT Pia dihitung sebagai berikut: 5 juta dikurangi komisi 1 juta dan dikurangi biaya perakitan 20.000, sehingga kas bersih yang disetorkan adalah sebesar 3.980.000. Selanjutnya kita masuk ke jurnal akuntansi yang dibuat oleh komisioner atau konsinyi yaitu toko Q. Pencatatan jurnal ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Pertama, ada jurnal dengan metode laba terpisah. Pada saat toko Q membayar biaya perakitan, dicatat barang komisi di debit sebesar 20.000 dan kas di kredit sebesar 20.000. Kemudian pada saat seluruh barang konsinyasi berhasil dijual secara tunai, toko Q mencatat kas di debit sebesar 5 juta dan barang komisi di kredit sebesar 5 juta. Setelah itu, toko Q mengakui pendapatan komisi yang menjadi haknya dengan jurnal barang komisi di debit sebesar 1 juta dan pendapatan komisi di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, toko Q mengakui kewajiban bersih kepada pengamanat yaitu PT Pia dengan jurnal barang komisi di debit sebesar 3.980.000 dan utang pengamanat di kredit sebesar 3.980.000. Terakhir, pada saat kas dikirimkan kepada PT Pia, toko Q mencatat utang pengamanat di debit sebesar 3.980.000 dan kredit kas sebesar 3.980.000. Yang kedua, jurnal dengan metode laba tidak terpisah. Pada saat membayar biaya perakitan, toko Q mencatat utang pengamanat di debit sebesar 20.000 dan kas di kredit sebesar 20.000 karena biaya ini langsung diperhitungkan sebagai kewajiban kepada pengamanat. Kemudian, pada saat penjualan barang konsinyasi dicatat kas di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk mengakui pendapatan komisi, toko Q mencatat utang pengamanat di debit sebesar 1 juta dan pendapatan komisi di kredit sebesar 1 juta. Selain itu, toko Q mengakui kewajiban juga kepada pengamanat sebesar kas bersih yang harus disetorkan dengan jurnal utang pengamanat di debit sebesar 3.980.000 dan pendapatan komisi di kredit sebesar 3.980.000. Terakhir, pada saat kas disetorkan kepada PT Pia, jurnal yang dicatat adalah utang pengamanat di debit sebesar 3.980.000 dan kas di kredit sebesar 3.980.000. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahwa konsinyasi adalah kerjasama antara pengamanat dan komisioner dalam menjual barang. Pengamanat tetap menjadi pemilik barang sampai barang terjual, sedangkan komisioner membantu menjualkannya dan mendapatkan komisi. Sistem ini menguntungkan kedua belah pihak karena pengamanat bisa memperluas pasar tanpa risiko besar dan komisioner dapat memperoleh pendapatan tanpa membutuhkan modal. Melalui pencatatan yang jelas dan laporan yang transparan, konsinyasi dapat berjalan dengan efektif dan saling menguntungkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum